Saudara, mari kita berdoa. Ya, biar Tuhan, Kau adalah Allah yang sungguh-sungguh ada di dalam setiap kami. Ya. Setelah sekian lama kami mengikut Engkau ya Tuhan, percaya kepada Engkau, disebut sebagai orang Kristen. Biar sungguh-sungguh Tuhan, Engkau ada di dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami bersyukur untuk puji-pujian yang indah yang boleh kami naikkan. Yang kami percaya Tuhan keluar dari hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang indah yang Tuhan boleh sediakan bagi setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan sama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, sekali lagi berkata-kata kepada setiap kami. Dan sekali lagi kami berdoa Tuhan, jadikan hati kami, hidup kami sebagai tanah yang subur. Tempat benih kebenaran firman-Mu boleh ditaburkan, bertumbuh dan berbuah banyak. Tuhan, dalam segala kelemahan kami terus berdoa, memohon Tuhan mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup setiap kami. Tuhan, setiap kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada setiap kami. Dan Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Tuhan, pakai untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Waktu di depan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu demi Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Ya, senang sekali hari ini kita boleh berkumpul bersama, kita boleh beribadah bersama, dan kita boleh diingatkan sekali lagi tentang hidup kita, panggilan kita sebagai orang percaya yang perlu memiliki relasi dengan Tuhan dan perlu hidup untuk melayani Tuhan. Saudara, saya mengajak setiap kita boleh membuka satu bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kalau saudara sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita sekalian dalam versi terjemahan baru yang kedua. Saudara dapat memperhatikan di Alkitab di tangan masing-masing. Demikian firman Tuhan. LAI memberi judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya dan dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seseorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Ayat 25. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi? Kata hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatkannya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun dia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah menghabiskan harta bapa dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembeli anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira, karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Saudara, berbahagia setiap kita yang sedang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu dalam hidup setiap kita. Saudara, salah satu pepatah Tiongkok yang saya tahu dan punya arti yang dalam adalah tit gitu ya. Saudara boleh bacakan buat saya yang ngerti. Tadi pagi Kak U1 saya kasih kuis, saudara ya, banyak yang bisa ai susu ya. Saudara, pepatah Tiongkok ini mengatakan you quan si, mei quan si, mei quan si, you quan si. Artinya apa saudara? Kuansi saudara ya. Secara sederhana saudara, arti dari pepatah Tiongkok ini mengatakan kalau ada relasi maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak ada relasi maka sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Saudara, pepatah ini ingin menggambarkan bahwa pentingnya relasi di dalam kehidupan manusia. Dan saudara, saya yakin, saya mengamati bahwa betul di dalam dunia kita hari-hari ini, di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, relasi itu menjadi hal yang sangat dikedepankan. Saudara, banyak orang kemudian berlomba-lomba mengejar untuk berelasi atau memiliki relasi dengan orang-orang tertentu. Harapannya apa saudara? Supaya di dalam hal-hal tertentu kemudian orang tersebut bisa ditolong, bisa dimudahkan. Dan kenyataannya memang seperti itu saudara. Kalau kita punya relasi tertentu, maka untuk hal-hal tertentu kita dimudahkan. Tetapi waktu kita tidak memiliki relasi tertentu dengan orang tertentu, maka untuk hal-hal tertentu kita seolah-olah menjadi sulit. Betul seperti itu saudara? Saudara, saya memikirkan demikian pula halnya dengan relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan adalah hal yang penting. Mengapa saudara? Karena relasi dengan Tuhan itu memiliki peranan yang penting untuk menentukan respon kita terhadap segala situasi yang terjadi dalam hidup kita, termasuk waktu kita berhadapan dengan kesulitan ataupun pergumulan. Saudara, relasi dengan Tuhan itu penting karena akan menentukan respon kita waktu kita berhadapan dengan situasi-situasi tertentu dalam hidup, termasuk waktu kita menghadapi kesulitan dan juga pergumulan. Saudara, relasi dengan Tuhan juga menjadi sangat penting. Karena relasi tersebut seolah-olah menjadi semacam penggerak bagi setiap orang percaya untuk menghasilkan kehidupan yang bisa menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, termasuk melayani Tuhan. Saudara, relasi dengan Tuhan yang benar, yang intim, yang dalam, itu bisa menjadi sebuah penggerak yang menggerakkan orang percaya untuk dia melakukan segala tindak tanduk hidupnya, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, termasuk di dalam dia melayani Tuhan. Saudara sekalian, kisah di dalam Injil Lukas pasal 15 itu adalah kisah tentang anak sulung, anak bungsu, sebuah kisah klasik yang mungkin sudah sejak dari kecil kita dengar. Tadi pagi banyak guru sekolah minggu saudara ya. Mungkin kisah ini juga sudah dikisahkan berkali-kali kepada anak-anak sekolah minggu. Kalau saudara 20 tahun jadi orang Kristen, mungkin sudah berkali-kali, belasan kali mungkin dengar tentang kisah anak bungsu dan anak sulung ini. Saudara, kisah ini ada di dalam konteks, dalam pasal 15 bagian yang awal sekali di ayat 1. Di sana ada dalam sebuah konteks, di sana ada orang Farisi, ahli Taurat, yang kemudian mereka bersungut-sungut ketika mereka melihat Yesus makan, berkumpul bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara, ini sungut-sungut dari orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, dan di dalam kesempatan itu Yesus menyampaikan 3 perumpamaan kepada mereka. Kuis lagi saudara. Perumpamaan pertama saudara, tentang apa? Domba yang hilang, betul? Domba yang hilang berapa saudara? 1 dari 100, betul? Kemudian Yesus memberikan perumpamaan kedua tentang dirham yang hilang. Yang hilang berapa saudara? 1 dari 10. Dan di dalam kesempatan ini bagian yang kita baca saudara, Tuhan memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang hilang berapa saudara? 1 anak dari 2 anak yang ada.
Saudara, setiap penemuan itu berakhir dengan sukacita yang luar biasa. Dan setiap penemuan itu menggambarkan dipulihkannya relasi antara manusia dan Allah yang selama ini sudah rusak. Saudara sekalian, waktu saya dikasih tema khotbah hari ini, saudara ya, saya mikirin banyak ayat di dalam Alkitab. Hati saya langsung terpaku pada Lukas pasal 15 ini. Tapi waktu berjalan saya sudah siapin, hampir selesai khotbahnya. Terus saya ganti khotbahnya, saudara ya. Jadi penginjil Paulus bilang, jadinya khotbah apa untuk pelayan, saudara ya, perlu kasih tahu pelayan. Saya bilang, saya ganti, nggak jadi anak sulung anak bungsu. Saya ganti tentang perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan kisah Simon yang mengundang Yesus makan. Terus berjalannya waktu saya pikir, enggak, saya mau ganti lagi deh gitu ya. Jadi saya siapkan sampai 3-4 khotbah untuk khotbah hari ini, saudara ya. Dan akhirnya saya menetapkan hati karena harus dikasih ke penerjemah, saudara ya. Saya menetapkan hati untuk berkhotbah dari Lukas 15. Tapi menariknya seperti ini, saudara. Ini temuan saya pengen buat paper nanti kalau ada waktu, saudara ya. Ternyata Injil Lukas itu banyak berbicara tentang relasi antara manusia dan Allah yang dipulihkan. Saudara, itu banyak sekali kisah tentang relasi yang dipulihkan. Dan puncaknya, saudara, Yesus bilang, aku datang ke dunia untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu berbicara tentang relasi juga, saudara. Jadi manusia setelah dia jatuh ke dalam dosa, dia hidup sesuka-sukanya, terus kemudian dia pergi, rusaklah relasinya dengan Allah. Dan kemudian Yesus yang adalah Allah itu datang ke dunia, mencari, menyelamatkan yang hilang, memulihkan relasi itu. Saudara, Injil Lukas banyak sekali berbicara tentang relasi. Saya menantang saudara untuk boleh baca, benar-benar menghayati bagian daripada Injil Lukas ini. Nah saudara, perumpamaan ini saudara ya, di bagian yang tadi saya bacakan dimulai dengan seorang bapa yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Kalau kita mengamati, kita membaca dengan seksama, kita tahu saudara, si bapa ini, sang bapa ini mengasihi kedua anaknya. Kedua anak itu sama-sama dikasihi oleh sang bapa. Tidak ada satupun yang lebih dikasihi dan satu tidak dikasihi, saudara. Enggak. Kedua anak ini, yang bungsu, yang sulung, dua-duanya dikasihi oleh bapa. Tetapi menarik saudara, di dalam kisah ini, sekalipun kedua anak ini dikasihi oleh bapa, ternyata di dalam kisah ini kita bisa melihat ada 2 relasi di dalamnya. Relasi yang pertama saudara, adalah relasi antara anak bungsu dan bapaknya. Saudara, anak bungsu itu adalah gambaran dari relasi manusia dan Allah yang sudah rusak karena dosa. Saudara, manusia hidup dalam pengertiannya sendiri. Manusia hidup menganggap apa yang dia pikir itu benar, kemudian itu yang dia lakukan. Manusia hidup semau-maunya sendiri. Hidup suka dengan dosa, tapi benci dekat dengan Allah. Manusia hidup tidak mau bersama-sama dengan Allah. Tidak mau diatur oleh Allah, lebih suka mengatur dirinya sendiri. Menganggap dirinya itu pintar. Menganggap apa yang dia miliki itu miliknya dia. Menganggap hidupnya itu adalah hidupnya dia sendiri. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita baca, baik di dalam Kejadian, baik di dalam bagian firman yang kita baca hari ini, sebenarnya hidup yang seperti demikian adalah hidup yang sangat kasihan sekali. Hidup yang seperti itu adalah hidup yang tanpa harapan. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, hidup ini akan berakhir pada kehancuran. Saudara, kalau kita bayangkan kisah tentang anak bungsu ini, dia sedikit lagi hidupnya itu semakin hancur kalau dia tidak kembali kepada bapaknya. Ini saudara, di dalam kemurahan Allah, di dalam belas kasihan Allah, di dalam anugerah Allah, Allah memulihkan hubungan yang rusak itu. Manusia yang Alkitab katakan yang dulu adalah seteru Allah, musuh Allah. Manusia yang dulu adalah budak dosa, pembuat kejahatan, hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kemudian manusia itu diangkat kembali menjadi anak Allah. Saudara, dulu musuh, seteru Allah, jauh dari persekutuan dengan Allah, bukan anak. Tetapi lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kemudian hubungan itu dipulihkan. Manusia yang berdosa itu diangkat kembali menjadi anaknya. Saudara, kalau perhatikan di dalam Roma 8,
Galatia 4, Efesus 3, Yakobus 2 mengatakan bahwa anak yang durhaka itu, bagian yang kita baca saudara ya, anak yang kurang ajar itu, kemudian sekarang diangkat menjadi anak yang dikasih. Tapi lebih daripada itu saudara, bukan cuma dikasihi, tapi Alkitab bagian-bagian tadi yang saya sebutkan saudara, menuliskan anak-anak inilah yang nanti akan menjadi ahli waris Allah. Jadi saudara, semuanya sudah habis. Dia tidak punya apa-apa lagi. Bagiannya sudah dihabiskan. Tapi waktu diangkat kembali menjadi anak, bukan saja statusnya saudara, tetapi hak-hak dia sebagai anak, yaitu menjadi ahli waris dari Allah, itu kembali diberikan kepada dia. Saudara, ini berbicara tentang apa saudara? Ini berbicara tentang kasih karunia. Lagu pembuka dari ibadah kita itu tepat sekali saudara. Bukan karena kita baik. Apa baiknya anak bungsu itu? Gak ada saudara. Apa cakapnya anak bungsu itu? Gak ada. Kelebihannya apa saudara? Gak ada. Dia sudah ada di kondisi yang paling buruk. Tetapi Allah berkasih karunia. Itu namanya kasih karunia saudara. Bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Dan si bungsu itu gambaran dari setiap kita yang dulunya berdosa dan mengalami kasih karunia Allah. Kita juga disebut sebagai ahli waris dari Allah. Relasi kedua saudara, relasi anak sulung. Saudara, kalau berdasarkan konteks tadi, maka Yesus menunjuk kepada ahli Taurat dan orang Farisi sebagai anak sulung itu saudara. Yesus mengecam tindakan mereka. Waktu pertama mereka bersungut-sungut karena tindakan Yesus, tapi kemudian Yesus melalui perumpamaan ini ingin mengecam apa yang menjadi tindakan mereka saudara. Siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat saudara? Kita sama-sama tahu. Mereka adalah orang-orang yang punya banyak pengetahuan tentang Allah. Mereka mempelajari kitab suci. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Tetapi ironi saudara, orang-orang yang selalu ada di bait suci, orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan lewat mempelajari kitab suci, tahu banyak tentang Tuhan, tapi mereka ternyata tidak pernah punya relasi dengan Tuhan. Saudara, itulah yang terjadi saudara. Maka anak sulung ini melambangkan setiap orang yang memiliki suatu bentuk agama dan kelihatannya secara lahiriah itu menaati perintah Allah, tetapi sebenarnya saudara, hati mereka terpisah dari Tuhan dan tujuan Tuhan bagi kerajaan Allah. Saudara sekalian, Alkitab memberikan banyak contoh tentang orang-orang yang tampaknya secara lahiriah mengerti firman Allah, taat kepada firman, melayani Tuhan, selalu ada di dalam bait Allah, tapi sebenarnya mereka tidak pernah punya relasi dengan Allah. Di dalam Matius 7 misalnya, ada nabi-nabi di sana, ada guru-guru di sana, tapi ternyata mereka adalah nabi-nabi palsu, mereka adalah guru-guru palsu. Di hari penghakiman, waktu mereka ada di hadapan Tuhan, mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku menyebut nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan, menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Saudara, ini adalah tindakan-tindakan yang luar biasa bukan? Dan semuanya atas nama Tuhan, demi nama Tuhan. Dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang seolah seperti sama dengan apa yang Yesus lakukan waktu Yesus hidup di dunia. Tetapi apa kata Tuhan kepada setiap mereka? Tuhan berkata seperti ini saudara, aku tidak pernah mengenal kamu. Wow. Mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Mereka ada di dalam bait Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Tapi Allah bilang, aku tidak mengenal kamu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan bilang seperti ini, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah mereka pelayan Tuhan saudara? Kalau kita lihat, kita perhatikan, bukankah mereka ini seolah seperti pelayan Tuhan? Tapi Tuhan kasih label mereka, engkau adalah pembuat kejahatan. Saudara, Matius 15 saudara. Di sana juga ada orang Farisi, ada orang ahli-ahli Taurat. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka melakukan hukum Taurat. Mereka memberikan persembahan. Nah, ini sesuatu yang sangat baik bukan? Tetapi di dalam kisah Matius 15, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Saya tambahin saudara ya.
Bangsa ini memuliakan aku dengan memberikan persembahannya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka melakukan tindakan agama, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Matius 23 lebih mengerikan lagi, saudara. Orang Farisi, ahli Taurat, di sana muncul lagi, saudara. Yesus mengecam mereka. Yesus mengutuk mereka, gitu ya. Orang Farisi dan ahli Taurat, tadi saya katakan, saudara ya, mereka mengajar firman Tuhan. Di dalam Matius 23 dicatat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Mereka juga adalah orang-orang yang menuntun orang-orang lain untuk memeluk sebuah agama. Mereka melakukan banyak kegiatan keagamaan. Tapi Tuhan bilang, mereka tidak pernah punya relasi dengan Tuhan. Tuhan bukan saja marah, Tuhan bukan saja mengecam, tapi Tuhan mengutuk mereka. Saudara, bukankah mengerikan sekali kalau kita punya banyak pengetahuan tentang Tuhan? Kita tahu banyak tentang Tuhan. Kita menjalankan kegiatan keagamaan kita dengan yang sangat banyak sekali. Bahkan pelayanan-pelayanan kita yang super banyak, saudara. Kita lakukan semuanya. Tapi sebenarnya kita tidak pernah punya relasi dengan Tuhan. Bukankah ini hal yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, bahkan hal yang tidak ada gunanya. Saudara, percuma kita tahu banyak tentang Tuhan. Percuma kita punya banyak kegiatan yang kita lakukan di dalam gereja. Percuma kita kasih banyak persembahan. Percuma saudara kita maha hadir dalam semua kegiatan gereja. Senin sampai Sabtu kita ada. Hamba Tuhan mungkin kalah juga saudara dengan kehadiran kita. Tapi saya katakan percuma. Kita punya semuanya, kita tahu semuanya, kita melakukan semuanya. Tapi kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Yang Tuhan inginkan saudara, pelayanan betul. Persembahan betul. Tapi saudara perlu ingat, semuanya itu adalah buah dari relasi yang intim dengan Tuhan. Waktu saudara punya relasi yang intim dengan Tuhan, relasi yang dekat, sungguh-sungguh, mengenal Tuhan, maka seharusnya buah-buah seperti itulah yang keluar. Saudara jangan pernah balik. Saudara melakukan pelayanan, kasih persembahan, dan saudara ingin menunjukkan saya punya relasi dengan Tuhan. Tidak seperti itu saudara. Tapi kalau saudara punya relasi yang intim dengan Tuhan, saudara kenal Tuhan, saudara dekat dengan Tuhan, maka sejatinya saudara melayani Tuhan. Saudara kasih persembahan buat Tuhan. Saudara mengejar hidup yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sejatinya seperti itu saudara. Jadi berangkatnya itu harus selalu dari relasi dengan Tuhan. Saudara, satu buku yang saya baca mungkin sekitar belasan tahun yang lalu yang ditulis oleh Kyle Idleman. Sebuah buku yang berjudul Bukan Seorang Penggemar. Di sana Kyle Idleman mengatakan seperti ini dengan kata-kata yang sedikit saya modifikasi. Pengetahuan Alkitab juga pelayanan itu bukan masalahnya. Masalahnya Anda dapat tahu banyak tentang Allah, namun tidak memiliki hubungan yang intim dengannya. Bahkan pengetahuan juga pelayanan dapat menjadi indikator palsu dari keintiman. Tentu saja, di mana ada keintiman, seharusnya ada pengetahuan juga pelayanan yang kian bertambah. Namun sering terjadi adalah sebaliknya. Dengan bertambahnya pengetahuan juga pelayanan, itu tidak diiringi dengan keintiman yang semakin dalam dengan Tuhan. Saudara, jadi Kyle Idleman dia mengamati banyak orang Kristen hari-hari ini. Mereka terjebak di dalam banyak aktivitas keagamaan. Tapi mereka tidak pernah punya relasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Sejatinya saudara, semakin lama kita ikut Tuhan, semakin banyak kita tahu tentang Tuhan, melayani kepada Tuhan, seharusnya semakin dalam lagi relasi kita dengan Tuhan. Saudara, seorang yang mirip dengan Kyle Idleman di dalam sebuah buku yang kalau saudara bisa baca buku ini bagus sekali saudara ya. Christless Christianity. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judul bahasa Indonesianya itu Kekristenan Tanpa Kristus. Jadi Michael Horton itu mengamati orang-orang di Amerika, orang-orang Kristen di Amerika, mereka itu hidup di dalam pengejaran akan apa yang disebut sebagai American Dream.
Jadi mimpi-mimpi orang Amerika, saudara. Kemudian Michael Horton mengamati bahwa banyak orang yang pergi ke gereja, melakukan banyak aktivitas keagamaan juga, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah mengenal siapa itu Yesus Kristus. Michael Horton mengatakan seperti ini, saudara. Bukanlah ajaran sesat, melainkan kekonyolan yang membunuh kita dengan lembut. Tuhan tidak diingkari, betul. Tetapi Tuhan diremehkan. Tuhan digunakan untuk program-program kehidupan kita. Tetapi sebenarnya kita tidak pernah menerima. Kita tidak pernah menyembah. Bahkan kita tidak pernah menikmati Dia dalam hidup kita. Saudara sekalian, jargon-jargon Kristen itu apa, saudara? Tahu nggak ya? Jargon. Bukan jeroan, saudara ya. Jargon-jargon Kristen, misalnya kata-kata seperti puji Tuhan, haleluya. Apalagi bantu saya, saudara. Shalom. Apalagi, saudara? Immanuel, saya mendoakan kamu. Itu jargon-jargon Kristen, saudara ya. Aksesoris Kristen, apa, saudara? Kalung salib. Apa nih? Antingan salib, gelang salib, cincin salib, semuanya salib, saudara ya. Di rumah kita juga mungkin ada gantungan salib, banyak Alkitab. Gestur Kristen, saudara. Gimana gestur Kristen, saudara? Kita berdoa sungguh-sungguh, kita puji Tuhan sungguh-sungguh, kita angkat tangan. Kita doa. Ya, saya ingin katakan seperti ini, saudara. Jargon Kristen, aksesoris Kristen, gestur Kristen, itu tidak menjamin kita punya relasi dengan Tuhan. Banyak orang yang bilang puji Tuhan waktu dia di gereja. Tetapi begitu dia keluar dari pintu gereja, Alkitab bilang ya, dengan mulut yang sama engkau memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama engkau mengutuki manusia ciptaan Tuhan. Jargon Kristen, saudara. Jadi orang yang sering pakai jargon Kristen, pakai aksesoris Kristen, terus kemudian pakai gestur-gestur Kristen, itu tidak menjamin bahwa dia punya relasi dengan Tuhan. Saudara, maka berhenti sejenak di sini, saudara. Saya ingin mengajak setiap kita memikirkan bagaimana dengan kehidupan dan pelayanan kita. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Bagaimana dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita? Apakah itu merupakan cerminan dari relasi kita dengan Tuhan? Atau jangan-jangan, saudara, kita sama seperti anak sulung ini. Dia selalu bersama-sama dengan Bapa. Dia ada di dalam rumah. Dia di dalam rumah, saudara. Tapi justru si sulung inilah yang terhilang. Saudara, jangan sampai kita seperti ini. Maka pikirkan hidup kita, pelayanan kita, ibadah kita, pekerjaan kita, keluarga kita, segala sesuatu yang kita lakukan, yang tampak di luar, apakah itu benar adalah cerminan dari relasi kita dengan Tuhan? Saudara, seorang bernama Richard Umbran. Dia adalah seorang pendeta Kristen asal Rumania yang hidup pada masa pemerintahan komunis setelah Perang Dunia Kedua. Richard lahir dari keluarga Yahudi, namun kemudian dia bertobat dan menjadi seorang pengikut Kristus. Bersama istrinya Sabina, ia melayani Tuhan dengan setia, bahkan ketika ditekan oleh rezim ateis komunis yang sangat dengan keras menolak kekristenan. Dia tetap setia bersama dengan istrinya melayani Tuhan. Saudara, Richard dikenal dengan orang yang memiliki kehidupan doa yang sangat dalam kepada Tuhan. Saudara, di dalam sebuah buku, saudara ya, buku ini juga setahu saya juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam buku ini menceritakan tentang Richard yang setiap hari bahkan dia berdoa sampai berjam-jam. Menghabiskan waktunya berjam-jam berdoa, menghabiskan waktunya berjam-jam untuk membaca Alkitab, saudara. Dia ada satu kutipan di dalam buku ini yang mengatakan seperti ini. Saya telah melihat orang Kristen di penjara yang tampaknya kehilangan segalanya, tetapi mereka memiliki sukacita surgawi. Karena Yesus ternyata lebih nyata bagi mereka daripada kenyataan penderitaan di sekitar mereka.
Saudara, pada tahun 1948, Richard kemudian dia ditangkap oleh polisi rahasia karena ia terus memberitakan Injil secara diam-diam dan menolak untuk tunduk pada sistem komunis yang melarang kebebasan beragama. Saudara, ketika Richard ditangkap, kemudian dia masukkan dalam penjara, dia harus melewati masa sepanjang 14 tahun di dalam penjara. Dia mengalami 3 penderitaan ketika dia ada di dalam penjara. Yang pertama, saudara, dia mengalami penyiksaan brutal. Di sana Richard dipukul, dia dibakar, dia dikurung bahkan di dalam sel isolasi selama bertahun-tahun tanpa cahaya. Yang kedua, saudara, Richard mengalami ancaman psikologis. Bagaimana dia mengalaminya, saudara? Kepada Richard diperdengarkan propaganda ateis terus-menerus. Dia didoktrinasi tentang ateis. Tidak ada Tuhan dan tidak ada Kristus. Yang ketiga, saudara, Richard mengalami kelaparan dan kedinginan. Bahkan dicatat, saudara, Richard pernah hampir mati karena dia tidak mendapatkan makanan yang cukup. Saudara, namun di dalam keadaan yang seperti itu, Richard, dia tidak menyangkali iman. Bahkan ia tetap dengan setia memberitakan Injil kepada tahanan yang ada di dalam penjara itu. Bukan itu saja, saudara, Richard juga memberitakan Injil kepada penjaga tahanan. Kisah tentang Richard juga tercatat, Richard bahkan membaptis mereka di dalam penjara secara diam-diam. Jadi selama 14 tahun itu, saudara, itu tidak menghentikan dia untuk dia tetap melayani Tuhan. Sekalipun dia susah, disiksa, mengalami aniaya, dia tidak berhenti melayani Tuhan. Bahkan dia terus bawa orang-orang untuk datang, percaya, mengenal Kristus dan dibaptis bagi Kristus. Saudara, setelah dibebaskan, Richard dan bersama dengan Sabina kembali ke tempat asalnya. Mereka kemudian mendirikan sebuah organisasi yang mungkin kita pernah dengar. Voice of the Martyrs. Suara dari para martir. Sebuah organisasi yang kemudian melayani, mendukung orang-orang Kristen yang dianiaya di seluruh dunia. Saudara, kisah tentang Richard adalah kisah tentang orang yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang intim itu mendorong Richard untuk dia melakukan sesuatu bagi Tuhan sekalipun dia harus menghadapi aniaya, penderitaan, kesulitan. Richard itu tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara, saya ingin katakan, pelayanan itu sejatinya adalah buah dari relasi kita dengan Tuhan. Pelayanan itu sejatinya adalah buah dari relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan yang intim, kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita, salah satu buahnya kita melayani Tuhan. Maka saya merindukan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, pelayan-pelayan Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, hamba Tuhan, majelis atau siapapun yang ada di dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta adalah orang-orang yang punya relasi yang intim dengan Tuhan. Dan buahnya apa, saudara? Pelayanan. Nah, saya yakin dan percaya, saudara, setiap kita yang punya relasi yang intim dengan Tuhan dan ketika kita melayani nantinya, maka pelayanan kita adalah sesuatu yang pasti berbeda dengan orang-orang yang mungkin dia bisa mengerjakan pelayanan tapi dia tidak punya relasi dengan Tuhan. Sejatinya, saudara, pelayanan itu adalah buah dari relasi yang intim dengan Tuhan. Maka saudara, saya menantang setiap kita untuk boleh memiliki relasi yang semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saya menantang saudara untuk saudara berdoa lebih banyak, saudara membaca firman Tuhan lebih banyak. Saudara berdoa, dengan berdoa kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan maksain kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Jangan isi doa kita dengan doa yang hanya meminta-minta saja kepada Tuhan. Tapi mari lewat doa kita mulai menyesuaikan
kehendak kita itu dengan kehendaknya Bapa, bukan maksain kehendak kita kepada kehendak Bapa. Saya menantang saudara juga untuk makin banyak baca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita makin tahu dengan jelas apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita sekarang ini di dunia ini. Saudara sekalian, orang yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan pasti akan terus gelisah sampai dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya, termasuk pelayanan. Saya ulangi saudara, orang yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan pasti akan terus gelisah sampai ia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya, termasuk melakukan pelayanan. Orang yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan pasti akan terus maju di dalam pelayanannya. Sekalipun mungkin ada tantangan, mungkin ada kesulitan, mungkin waktu dia melayani dia disalah mengerti, mungkin waktu dia melayani tidak ada yang say thank you atau kasih penghargaan kepada dirinya. Tapi kalau dia punya relasi intim dengan Tuhan, dia akan maju terus dalam pelayanan, sesulit apapun itu. Saudara, pelayanan bukan berbicara tentang saya masih muda, saya bisa. Enggak saudara, pelayanan itu kasih karunia Allah. Dan itu adalah buah dari relasi yang intim dengan Tuhan. Maka sekalipun saya sudah berumur, saya masih muda, setiap kita diundang untuk berelasi dengan Tuhan. Dan waktu kita punya relasi yang intim itu, sekalipun kita sudah tua, kita pasti akan tetap bisa melayani Tuhan dalam bagian kita masing-masing. Saudara, maka pertanyaan bagi setiap kita hari ini adalah, bagaimana relasi kita dengan Tuhan hari-hari ini? Bagaimana kehidupan berdoa dan membaca firman kita hari-hari ini? Apakah relasi tersebut mempengaruhi dan sudah menjadi dasar dalam kehidupan kita, bahkan dalam pelayanan kita? Biar Tuhan yang terus menggelisahkan hati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman yang sudah kita dengarkan. Itulah pertanyaan bagi setiap kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan hari-hari ini? Siapa Tuhan bagi saya hari-hari ini? Bagaimana kehidupan berdoa dan membaca firman saya hari-hari ini? Sebelum kita melayani lebih jauh lagi, lebih besar lagi, lebih banyak lagi, mari yuk sama-sama kita kembali kepada hal yang utama, esensial, fondasi dari semuanya itu, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Tanpa relasi itu semuanya sia-sia. Apa yang kita kerjakan itu sia-sia, tidak ada artinya. Seberapa saudara rindu untuk boleh kembali dipulihkan relasinya dengan Tuhan hari ini? Mungkin saudara sudah jauh dari Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan. Mungkin saudara juga sudah lama tidak melayani Tuhan. Saya ingin bertanya, adakah dari saudara pada pagi hari ini yang berkata, Tuhan, ampuni aku yang sudah jauh dari Engkau. Ampuni aku yang sudah lama tidak melayani Engkau. Dan lewat firman Tuhan hari ini, aku diingatkan untuk mengejar kembali relasi, hubungan dengan Tuhan. Siapa yang berkata seperti itu? Siapapun saudara. Siapapun saudara. Saudara, angkat tangan saudara, taruh di dada sebelah kanan saudara. Puji Tuhan, saya boleh melihatnya. Puji Tuhan, puji Tuhan, saya boleh melihatnya. Puji Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kita. Bapa di surga, setiap kami datang padamu pada pagi hari ini, Engkau tahu siapa kami. Bahkan Engkau tahu Tuhan apa yang ada di dalam hati kami. Engkau tahu Tuhan sudah berapa jauh kami pergi meninggalkan Engkau. Kau juga tahu Tuhan, sudah berapa lama kami berhenti dan tidak melayani Engkau. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan pada setiap kami
Ada kesempatan seperti anak bungsu itu untuk pulang kembali kepada pelukan Bapa yang mengasihi setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau pulang. Kami mau datang kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin dekat dengan Tuhan. Kami ingin memiliki hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan itu yang kami lakukan dalam hidup kami. Termasuk ketika Tuhan mengingini setiap kami untuk kami boleh berbagian melayani Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sudah berhenti untuk diberitakan. Tapi biar firman-Mu itu boleh terus menggelisahkan hati kami. Sampai kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami tahu kami lemah, kami terbatas. Tapi Tuhan ingatkan kami, Tuhan tolong setiap kami. Kami bersyukur, berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.